Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali bersama konsep kehidupan channel. Mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku di mana saja berada, pada kali ini kita akan melihat kesaksian daripada Profesor Mahfud MD. Pendapat Profesor Mahfud MD, pendapatnya, argumentasinya tentang permasalahan habaib yang terjadi di Indonesia saat ini. Jadi dari awal misalnya Pak Mahfud MD ini merasa nasionalismenya ternodai. Karena apa? Ya karena itu ada pengakuan-pengakuan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu atas sepakatnya Habib, atas seperti itulah ya. Kemudian Pak Mahfud MD juga mengatakan atau membantah semua klaim-klaim perjuangan bangsa Indonesia. Ya, jadi tidak ada Habib yang ikut berjuang. Ya, tidak ada, itu kata Pak Mahfud MD. Ya, kemudian juga dia membantah klaim-klaimnya, klaim-klaim seperti kemerdekaan, bendera atas perintah, pemasangan bendera atas perintah Habib ini, burung Garuda yang membuat Habib ini, ya kalau ikut campur ya barangkali ya boleh ya. Kemudian juga klaim-klaim pejuang bangsa, ya itu Pak Mahfud MD juga tidak menerima kalau kayak seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, itu dikatakan Habib-Habib. Nah ini tindakan-tindakan seperti ini adalah pengalihan sejarah bangsa. Dan Pak Mahfud MD bilang ini harus diadili, ya. Ini harus sudah melanggar aturan hukum, ya. Kemudian juga harupat-harupat tentang misalnya penghinaan, merendahkan ya kepada ulama-ulama Indonesia, bahwa 70 ulama itu lebih rendah daripada sendalnya atau telapak kakinya habaib, kan gitu ya. Kemudian juga berguru ya ke 70 ulama alim lebih bagus daripada satu ulama yang bodoh katanya. Nah, itu kan merendahkan banget ya, sangat merendahkan ulama-ulama Nusantara. Kemudian juga Habib yang mabuk, Habib yang berzina itu jangan disakiti, jangan dimarahi, karena dia akan pasti masuk surga. Ya, seperti itulah. Kemudian juga pengalihan kuburan, ya itu sudah menodai kebudayaan bangsa, menodai perjuangan bangsa, dan menodai harkat dan martabat bangsa. Ya. Jadi ini kayaknya sudah tidak bisa dibiarkan, dan bahkan ini menurut Pak Mahfud ini kalau bisa harus diadili. Ya. Ini sebab sudah merupakan pelanggaran hukum ya. Jadi penyimpangan sejarah ini merupakan pelanggaran hukum ya. Baik sahabat dan saudara-saudaraku, untuk lebih jelasnya mari kita ikuti pendapat dan argumentasi Pak Mahfud MD ini tentang habaib. Selamat mengikuti dan jangan lupa di-subscribe dan di-komen. Terima kasih ya, selamat mengikuti. Yang pertama kali masalah nasionalisme saya ya, rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib, tidak semua habaib. Saya punya banyak teman habaib juga yang sampai sekarang masih silaturahim, tapi ada beberapa habaib yang membuat hal-hal yang bagi saya menodai
apa namanya, kemuliaan leluhur saya juga. Saya harus anggap leluhur saya bangsa Indonesia itu mulia, tidak kalah mulianya dengan habaib. Dan ini yang mendirikan Indonesia. Nah, rasa kebangsaan saya itu ternodai ketika muncul ya apa berita-berita yang terakhir ini. Saya ingin katakan dulu Kiai ya bahwa bagi saya sendiri berdasar histori masuknya habaib yang baik yang masuk baru abad ke 19 maupun yang masuk sebelumnya, bagi saya sendiri apakah mereka itu turunan Nabi atau tidak, itu bagi saya tidak terlalu penting ya. Ba'alawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi karena dari filologi jelas ya, kemudian dari histori jelas, kemudian juga apa DNA yang terakhir itu yang sudah ini. Jadi saya tidak percaya. Tetapi bagi mereka yang percaya bahwa mereka itu turunan Nabi ya silakan aja. Saya tidak keberatan. Saya tidak percaya, tapi bagi mereka yang percaya silahkan. Kan sama aja orang ngaku turunan Menajinggo, turunan Ken Arok gitu. Saya tidak keberatan gitu. Memang kenapa kalau turunan? Bagi saya tidak ada urusan. Tetapi yang saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Semua yang menulis selama ini Bung Karno pulang dari Dalat dijanjikan kemerdekaan, lalu terjadi sini tarik menarik antara pejuang, yang satu ingin merdeka secepatnya, yang satu menunda sesuai dengan persetujuan Jepang, sampai Bung Karno diculik. Tanggal 16 itu diculik, nggak ketemu Habib, diculik oleh pemuda itu, nggak ketemu Habib siapa, diculik dibawa ke Rengas Dengklok. Pokoknya merdeka sekarang, kata Bung Karno ntar dulu gitu. Akhirnya sesudah itu malamnya rapat di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda itu adalah Dandim lah, Dandim kota Batavia, tapi angkatan laut kan karena di Batavia, Dandim Batavia kalau itu. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi, di rumah saya aja, aman, saya yang jaga, bukan Habib. Nggak ada Habib, cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, ya, yang haramkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Gitu. Orang boleh mengatakan ya, mungkin Bung Karno bicara berdua, ya tidak ada, sejarah itu tidak bicara, tidak percaya pada bicara berdua. Itu satu. Itu menodai merusak rasa kebanggaan saya bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada Habib membantu, ya bisa saja, kan bukan hanya Habib yang membantu. Anggota BPUPK itu kayaknya tidak ada Habibnya. Kalau Cina ada, Jepang ada, gitu. Arab non Habib juga tidak ada karena Abdurrahman Baswedan itu kayaknya tidak BPUPKI, bukan masuk para pendiri gitu ya. Nah kalau sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan, di Ponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh di Ponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya Habib dari mana? Gitu. Nggak ada sejarahnya yang menyatakan itu. Nah itu apalagi sekarang langkah-langkah khurafat ya yang dibangun oleh mereka, yang ketika itu muncul gitu kita nganggap kan itu seperti dongeng bukan buat seperti wahyu.
Masa malaikat katanya diusir, malaikat dikirimi surat, ini apa ini saya bilang. Jadi agama tuh menjadi dongeng akhirnya. Saya percaya pada mukjizat, pada karomah, tapi enggak kayak gitu juga gitu. Yang cerita-cerita Habib. Nah, ketika ini muncul kan Rhoma Irama dituding-tuding oleh seorang Habib. Rhoma Irama, kamu fitnah, tunjukkan siapa yang bilang gitu. Kan kemudian muncul semua nih, ngomong ini ngomong ini ngomong ini, ada yang macam-macam bahwa satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai, kan itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah, karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah oleh kelompok habaibnya sendiri. Ada yang bilang juga Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Aduh, dari mana? Nah kalau gitu, dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak benar gitu. Nggak ada Habib yang menjawab gitu. Bahwa ini loh yang dikatakan. Kan nggak ada tuh yang menjawab. Hanya berkekeh aja bahwa Habib itu berperan di Indonesia, Habib itu wali, Habib macam-macam gitu. Nah, oleh sebab itu, bagi saya ya silahkan, anak keturunan Ba'alawi gitu kan, ya silahkan. Saya keturunan Mahmudin gitu, ya kan sama aja. Anda keturunan Minajinggo, tidak apa-apa, Minajinggo juga. Bagi saya sama aja Minajinggo atau Ba'alawi gitu, Kenaro gitu. Artinya mereka ini mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Nah, yang khurafat-khurafat itu menurut saya harus diakhiri sekarang. Karena menimbulkan fitnah kan. Fitnahnya apa? Misalnya itu mendirikan kuburan-kuburan itu karena si Habib itu yang dirikan kuburan-kuburan itu sebelumnya pernah berfatwa bahwa Habib itu meskipun sudah mati mendatangkan uang, kan gitu kan. Itu kan fatwanya waktu itu agar orang menyembah lah. Kok ujung-ujungnya lalu membuat kuburan agar orang bersedekah di situ, kan nggak benar. Orang bersedekah agar ini dianggap Habib keramat. Ada di daerah Jawa Timur itu ada kuburan korban PKI tahun 65. Dulu disebut Sayyid Ye gitu kalau Jawa Timur kan gitu. Nggak ada yang peduli. Lalu tiba-tiba beberapa tahun terakhir ini itu dibangun di sini, dibangun Habib ini, orang berbondong-bondong. Kenapa? Nah, ini siapa? Nggak jelas kan. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Tapi saya hormat aja pada Habib seperti saya menghormati orang lain gitu. Karena kedudukannya bagi saya di depan hukum dan pemerintahan sama aja gitu. Kan baru saja ini lalu dimasukkan dengan cara keagamaan bahwa Habib itu lebih mulia. Silahkan bagi yang percaya, karena yang tidak percaya itu punya dalil keagamaan yang kuat juga bahwa orang yang di depan Allah itu hanya takwanya, bahwa siapapun kalau bersalah ya dihukum, kan begitu. Itu dalilnya. Jadi lalu kalau Habib lalu tidak dihukum, Habib tidak dosa, itu kata siapa? Saya ini nggak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya. Dulu waktu saya kecil Habib tuh ya biasa aja, jual minyak nyong-nyong, jual buku ratib haddad gitu, buku-buku dijajakan ke rumah lalu kita kasih makan. Itu Habib dulu. Saya tidak tahu kapan kemudian Habib dianggap orang ini. Saya kira kalau peristiwa politiknya saya menandai itu sejak zaman reformasi. Sebelum reformasi itu Habib ya sama aja dengan orang lain gitu. Kok tiba-tiba sesudah reformasi muncul satu kelas tertentu yang kemudian melunjak-lunjak terus. Aduh, saya bilang bangsa Indonesia ini ya mulia juga, dan itu sebabnya saya mau bicara di sudut sejarah perjuangan bangsa, dari sudut politik dan dari sudut konstitusi aja. Akidahnya saya ikutlah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu, yang juga bermacam-macam. Saya tidak akan berdebat soal itunya karena sudah saya punya akidah juga yang sudah saya yakini sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu aja. Terus demikian tadi sahabat dan saudara-saudaraku, telah kita simak bersama dan kita ikuti argumentasi dan pertanyaan dari
pernyataan dari Bapak Mahfud MD, tentang sikap dari Profesor Mahfud MD terhadap para habaib, ya. Kan beliau sudah menyatakan bahwa saya tidak percaya 100%, ya. Tidak percaya 100% secara ilmiah kalau Habib itu keturunan Rasulullah, ya. Itu juga merupakan satu pendapatnya dan mudah-mudahan bisa diikuti, bisa dimengerti oleh yang lain, dan akhirnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan apabila tidak sama pendapat Anda dengan pendapat kami, silakan sampaikan atau tulis komentar dan kirim komentar Anda, kami akan menanggapi komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.